Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wa syuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam, hadrati sultanil awliya Gautil a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah, sayyidi syekh Sahbahauddin an-Naqsyabandi, al-imam Ahmad al-Ghazali, syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddadi sahibir ratib, sayyidi syekh Muhammad Samban, sayyidi syekh Abil Qasim Junaidi al-Baghdadi, sayyidi syekh Ma'ruf al-Karhi,
Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati, Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami, Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri, Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq, Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani, Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Tolhah Kalisapu, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati Syekhina wa Maulana Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Beldawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kusangkan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanhuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Angat, Mbah Ma'sum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sumpon Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman Eyang Boroswara, Raden Arya Wira Tanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Bahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallaha al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbi rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syahri Ramadan wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacanya halaman berapa, Ustaz? 84. Yang mana itu? Pak Inkila. Kalau yang pakai catatan kitab nomor berapa? 15. Ini mana ngaji zuhud pada kapok ini. Pak Dor, aku bacanya. Pak Yusuf udah. Pak Guru udah. Kiai udah, Kiai. Bang Pudin udah. Bang Jamal udah. Bang Manta, Majudin udah. Bang Andi, Bang Dukun udah, Bang Dukun. Bang Hasan udah. Bang Arif. Bang Awing, Mas Ayu udah ketemu? Apa? Belakang ibu udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 84, yang pakai cetakan kitab nomornya 15. Iya.
Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa in qila, jika ada yang bertanya, fala budda min qadrin dunya liyakuna qiwaman lana fa kaifa nazhadu fiha. Kita ini kan manusia. Nggak ada bahasa Arab ya tuh, Ustaz. Tentunya kita butuh dong harta yang bisa menopang kehidupan kita. Fala budda min qadrin minad dunya, tentunya kita butuh harta. Liyakuna qiwaman lana, untuk menopang kehidupan kita. Fakaifa nazhadu fiha, bagaimana mungkin kami zuhud seperti itu terhadap dunia? Gimana bisa? Kan kita butuh, mau kagak mau gitu. Buat makan, buat beli pakaian, bayar listrik, bayar cicilan motor, cicilan mobil, kan kita butuh. Bagaimana mungkin kita bisa zuhud terhadap harta seperti itu? Fa'lam anna zuhda fil fuduli mimma la yahtaju ilaihi fi qiwamil binyati. Maka perlu kamu ketahui anna zuhda, bahwasanya zuhud itu fil fuduli mimma la yahtaju ilaihi, itu di dalam kelebihan harta yang tidak kamu butuhkan kepadanya, fi qiwamil binyati, dalam menopang kehidupanmu. Makanya kalau dulu dia bilang zuhud itu mengambil harta yang halal sesuai dengan kebutuhan kita. Selama itu kebutuhan nggak jadi masalah. Ini yang jadi masalah, zuhud terhadap hal-hal yang tidak kita butuhkan. Apa Ustaz? Dulu Buya nyontohinnya kayak orang misalkan punya motor Vespa, ditaruhin lampu P8 gitu kan. Padahal atuh gak cukup gitu. Yang dibutuhkan berarti yang tujuhnya itu kelebihan yang enggak dia butuhkan. Berarti dia enggak zuhud dari situ. Begitu Bang Ipul. Kita punya keluarga 5 atau 6 orang gitu. Kemana-mana kalau naik motor ribet, udah kagak muat gitu. Ilok yang atuh taruh di stang kan gitu. Berarti butuh mobil. Kalau kita beli mobil berarti masih termasuk zuhud, karena mobil itu kebutuhan kita gitu. Begitu Ustaz. Ini jawabannya yang kemarin Ustaz tunggu-tungguin. Jadi zuhud itu bukan berarti nggak boleh punya sama sekali. Kita boleh punya harta, tapi gunakan itu untuk hal-hal yang kita butuhkan gitu. Begitu tuh Bang Budin, jelas ya? Fal maksudu al qiwamu wal quwwatu hatta ta'budallaha subhanahu. Maka tujuan kamu mencari rizki selama ini, usaha kamu mencari rizki selama ini, tujuannya cuma untuk menopang dirimu dan memberikan kekuatan padamu sehingga kamu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lal aklu wasyurbu wa taladdudu
bukan cuma sekedar buat makan enak, bukan cuma sekedar buat minum yang sejuk, bukan juga cuma buat menikmati harta itu. Harusnya tujuan kita dalam mencari rezeki untuk dalam rangka usaha, tujuannya agar kita kuat beribadah kepada Allah, dan harta itu menjadi penopang kita untuk ibadah. Harusnya seperti itu tujuannya. Begitu Bang Manta? Hah? Hal yang tidak kita butuhkan, guys. Hal yang sia-sia. Kan dulu Buya juga sering nyontohin tuh. Kita punya anak 3. Berarti di situ kita butuh bikin rumah yang kamarnya ada 5. Kita 1, bini kita 1, anak kita 3, masing-masing 1 kamar. Meskipun begitu, berarti masih termasuk zuhud, karena kita bangun rumah sesuai dengan kebutuhan. Gitu guys. Kalau punya anak cuma 3, bangun rumah kamarnya sampai 11, itu yang fudulnya itu banyak sisanya yang gak kepake. Apa aja? Begitu guys, itu fudulnya di situ. Wallahu ta'ala insya'a aqomaha bisyai'in wasababin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, jika dia mau, Allah berikan penopang kepadamu dengan sesuatu, wasababin, dan dengan sebab. Wa insya'a aqomaha bighairi sababin kal malaikati. Dan jika Allah mau, Allah berikan penopang untukmu bighairi sababin, tanpa sebab, kal malaikati, seperti para malaikat. Jadi ada yang dikasih sebab oleh Allah, ada yang tanpa sebab. Kalau kayak malaikat kan yang dia mah kagak makan kagak minum, dia udah kuat aja, dia mah ibadah. Gitu. Kagak pakai punya mobil, kayak kemana dia nyampe, udah malaikat mah gitu, tanpa sebab tuh. Mau Bang Ipul kayak malaikat. Ya Allah, saya pengen kuat ibadah. Ya udah, yang penting kuat kan ya, nggak pakai kudu punya duit gitu. Yang penting kuat ibadah. Apa Ustaz? Lemes juga itu mah ya. Jadi ada orang yang diberikan kekuatan dengan memiliki sesuatu dan diberikan sebab, ada juga orang yang diberikan kekuatan tanpa sebab. Gitu. Ya mungkin kalau kebanyakan kita kudu ada yang kita punyain dulu kali biar semangat ibadahnya. Gitu. Punya rumah yang mewah, mobil cakep, motor cakep, bini cakep, semangat kali ibadahnya. Duitnya banyak. Itu namanya orang-orang yang diberikan kekuatan untuk ibadah dengan sebab oleh Allah. Tsumma in kana bisyai'in, kemudian jika Allah memberikan kekuatan itu kepadamu dengan sesuatu, fa in syaa fa bisyai'in hasilin indaka, maka bisa jadi Allah berikan kekuatan itu dengan sesuatu yang sudah ada pada dirimu. Yang bikin kita akhirnya nggak perlu nyari lagi, udah ada. Au bitolabika wa kasbika, atau Allah berikan kekuatan untukmu dengan cara kamu mencari rezeki dan dengan cara kamu usaha. Gitu. Gimana Mawar?
Wa in syaa fa bi syai'in ghairihi yusibuhu laka min haitsu la tahtasibu. Dan jika Allah mau, Allah berikan kekuatan itu dengan sesuatu tanpa harus kamu cari. Fa bi syai'in ghairihi, dengan sesuatu yang belum kamu miliki, yang Allah berikan untukmu, min haitsu la tahtasibu, tanpa kamu duga-duga, min ghairi talabin minka wala kasbin, tanpa kamu cari dan tanpa usaha gitu. Nah, bisa jadi kan. Enggak sedikit orang-orang yang kerjanya cuma duduk di rumah, zikir, ngajar, ngaji gitu. Tapi rumah-rumahnya hartanya banyakan dia sama kita. Bisa jadi juga kan gitu. Ya contohnya nggak jauh-jauh dah, guru kita Buya kerjanya di kantor doang kan gitu. Tapi kalau dihitung-hitung sama kita, banyakan dia duitnya. Ada orang yang seperti itu memang diberikan oleh Allah tanpa dia harus cari dan usaha. Ada juga orang-orang yang harus nyari dan harus usaha. Ya kayak kita dah banyakan gitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya baik zahir dan batin, juga meninggalkan larangannya baik zahir dan batin, yaj'al lahu makhraja, akan Allah berikan jalan keluar untuk setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki untuknya tanpa diduga-duga. Kalau cara yang kedua ini rada ribet dah, kita kudu takwa dulu. Gimana mata? Fa'idan la tahtaju bihalin ila tolabin wa iradatin. Kalau sudah seperti ini, kalau Allah udah berikan tanpa kita duga-duga, kagak pakai nyari, nggak pakai usaha, fa'idan la tahtaju bihalin ila tolabin wa iradatin, maka kamu tidak butuh lagi untuk nyari dan memprogram. Lah ngapain? Kagak pakai nyari, udah dikirimin sama Allah. Kalau udah seperti itu, kan kita belum Bang Budin ya. Kudu nyari dulu kita. Nyari gue nuntut nemu. Aduh. Fa'il lam taqwa ala dalika zuhdi wa talabta wa aradta fanwi bidzalikal uddata wal quwwata ala ibadatillahi subhanahu dunas syahwati wal ladzati. Jika kamu belum kuat untuk menjalankan zuhud seperti itu, yang kagak pakai nyari, kagak pakai usaha, di rumah aja. Kalau memang kamu belum kuat menjalankan zuhud seperti itu, wa talabta wa aradta, dan kamu mencari rizki, juga memprogram, fanwi bidzalika, maka niatkanlah proses pencarian rizkimu itu dan program yang kamu susun, al-uddata wal quwwata ala ibadillahi subhanahu. Niatkan itu semua untuk mencari bekal dan juga agar memperkuat dirimu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalaupun emang kita belum bisa zuhud kayak kemarin, yang kagak pakai usaha, kagak pakai kerja, ya udah usaha dah, kerja dah, cuman niatin usaha kita, kerja kita untuk menopang diri kita beribadah kepada Allah. Udah tuh, niatin begitu. Kemarin kagak sabaran sih Ustaz Satir nungguin ya. Ada tenang bahasannya Ustaz, ada. Niatkan usahamu
dan proses pencarian rezekimu itu untuk menolong kita beribadah kepada Allah. Duna syahwati, bukan untuk memenuhi keinginan syahwat kita, waladati, dan bukan cuma untuk merasakan kelezatan. Cuma kalau emang udah dapet, ya betul-betul sesuai dengan niatnya. Emang niatnya buat bantu kita ibadah, ya pakai harta yang kita dapat buat ibadah. Gitu. Jangan sampai niatnya beda sama pas sudah dapet. Bang Arif nyari duit yang banyak, niatnya supaya bisa nolongin orang. Tahu-tahu pas sudah dapat dipakai buat dia dewek, buat seneng-seneng. Itu namanya niatnya beda sama ujungnya. Kalau emang niatnya buat ibadah, ya harta yang kita dapat pakai buat ibadah. Begitu Ustaz. Jadi apakah dagang itu ibadah? Ibadah Ustaz. Tuh, niatnya untuk membantu kita ibadah. Kalau udah dapat hasil dari dagangnya, ya betul-betul kita gunakan buat ibadah. Begitu. Udah ya? Ada jawabannya kan? Fa innaka idza nawaita dzalika, karena sesungguhnya dirimu apabila kamu niat seperti itu, kamu niatkan mencari rezekimu dan usaha yang kamu lakukan untuk menopang ibadahmu, kanat tolabu wal iradatu minka khairon, jadinya pencarian rezekimu, usaha yang kamu lakukan dan program-program yang kamu susun bernilai baik. Wa talabanil akhirati, berarti kamu juga termasuk orang yang sedang mengejar akhirat bil haqiqati, secara hakikat. Meskipun kelihatannya kita lagi dagang, padahal pada hakikatnya kita sedang ibadah. Kalau memang niatnya seperti itu. Begitu Budin. Apa? Hah? Entar dulu, belum sampai. Udah dipotong lagi aja. Udah sengit lagi aja. La lid dunia, bukan dalam rangka mengejar dunia. Gitu. Kalau niatnya seperti itu, berarti kita bukan lagi ngejar-ngejar dunia. Gitu. Tapi lagi berusaha menuju akhirat. Kalau niat usahanya dan dagangnya seperti itu. Wala yakdahu fi zuhdika wa tajarrudika, dan itu tidak mengotori sedikit pun zuhudmu dan tajarrudmu. Berarti sama, kita juga termasuk orang yang zuhud jadinya. Gitu. Biasa Imam Ghazali awalnya nakutin dulu. Wah, rasanya berat amat ini ya. Kagak boleh kaya bisa rumah anak kita. Biasa yang Ghazali. Dengan usaha kita niatkan untuk menopang ibadah kita atau untuk ibadah, berarti kita pun termasuk zuhud, dan itu tidak tercemar sedikit pun dengan niatan kita yang baik itu. Fa'lam hadhil jumlata rasyidan, maka pahami kesimpulan ini, insyaallah kamu dalam petunjuk dari Allah, berada dalam petunjuk, berada dalam bimbingan. Wabillahi taufik, dan kepada Allah kita mohon taufik. Udah tuh, tinggal segitu banyak jawabannya itu. Kalau emang bisa nggak pakai usaha, nggak pakai kerja, ya kerjain. Kalau emang nggak bisa, ya udah usaha kerja tapi niatin itu untuk ibadah atau untuk membantu kita ibadah. Udah tuh jelas ya, jangan sampai salah paham lagi Bang Hendrik. Kiai namanya Kiai? Enggak.
Pak Guru Ali. Al-aiqut tani. Rintangan yang kedua, al-khalqu, makhluk atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tsumma 'alaika waffaqakallahu wa iyyana li ta'atihi bitafarrudi 'anil khalqi. Kemudian kewajiban atasmu, semoga Allah memberikan taufiknya kepadamu dan kepada kita semua untuk selalu berbuat taat kepadanya. Bitafarrudi 'anil khalqi, dengan mengasingkan diri dari makhluk. Bitafarrudi, mengasingkan diri dari makhluk. Ya kalau nggak penting-penting amat mak ya jangan ngumpul mulu sama orang. Gitu. Kalau nggak penting-penting banget. Gitu. Wadhalika li amro ini, kenapa kita wajib mengasingkan diri dari makhluk? Alasannya dua. Ahaduhuma, yang pertama, annahum yushghilunaka an ibadatillahi ta'ala, bahwa mereka membuat kamu sibuk dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Aturan kita bisa zikir, aturan kita bisa wirid, aturan kita bisa qodho sholat-sholat kita, karena diajakin ngopi mulu ujung-ujungnya nggak bisa dah, zikir kagak, wirid kagak. Udah gitu malah begitu ngumpul ngomongin orang mulu, kan gitu, membuat kita sibuk dari ibadah kepada Allah. Apa Wi? Alama hukiya an ba'dihim annahu qala, berdasarkan apa yang dihikayatkan oleh sebagian ulama bahwasanya dia berkata, marartu bi jama'atin yataramawna wa wahidun jalisun ba'idan minhum fa aradtu an ukallimahu faqala dzikrullahi ta'ala ashaha ilayya min kalamika. Kita potong dulu dah. Marartu bi jama'atin yataramawna, aku lewat di depan satu kelompok yang sedang berlomba. Yataramawna asal katanya main panah-panahan, lomba panah, bukan main panah-panahan, main bunuh-bunuhan Bang Ipul, bukan. Lagi lomba, siapa yang panahnya lebih tepat sasaran. Wa wahidun jalisun ba'idan minhum, ada satu orang duduk jauh di pojok, di pojokan dia mah, ngeliatin aja. Gimana Ustaz? Fa'aradtu an ukallimahu, karena aku lihat dia sendirian, aku pengen ngajak dia ngobrol. Faqala, maka dia berkata, dzikrullahi ta'ala ashaha ilayya min kalamika. Saya lebih suka berzikir kepada Allah dibanding saya ngobrol sama kamu. Ngetarnya ngobrolnya ngalor ngidul, kagak ada yang penting biasa udah. Saya mau mendingan zikir dah. Nyamperin pengen ngajak ngobrol, jawabannya begitu. Fakultu anta wahdaka, aku bertanya, lah kamu bukannya sendirian? Qala ma'i rabbi wa malakaya, nah, Tuhanku bersamaku, saya lagi sama Tuhan ini. Lu gangguin aja, maka pengen ngajak ngobrol.
Fakultu, maka aku bertanya, man sabaqo min haula'i, kira-kira dari segitu banyaknya orang siapa yang menang? Masih aja pengen ngajak ngobrol juga gitu. Man sabaqo min haula'i, kira-kira siapa yang menang itu yang lagi pada lomba? Faqala, maka dia menjawab, man ghafarallahu lahu, yang menang adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Fakultu, aku bertanya lagi, aina toriku. Lah kalau pengen dapat itu kemana jalannya? Kalau pengen dapat ampunan Allah kemana jalannya? Fa asyara biyadihi ila sama'i, maka dia menunjuk ke arah langit. Wa qoma wa tarokani, ujung-ujungnya dia langsung diri dan langsung pergi. Kagak ngomong lagi, udah habis nunjuk dia pergi aja langsung. Wa qala aktaru khalqika anka syagilun, maka dia berkata sendirian, ya Allah, ternyata banyak ya makhlukmu yang lupa darimu. Apa pengaruh? Udah tuh jelas Ustaz ya. Ya, kewajiban kita sebagai tuan rumah kita kerjakan dulu. Kita sambut dengan baik, siapin kopinya, kuehnya, makanannya. Kalau emang ada keperluan kita tanya, emang kira-kira ada apa bang kemari? Udah sekiranya yang diperluin udah selesai, ya udah kita pamit. Mohon maaf ya, saya ada jadwal ngaji malam ini, begitu. Begitu loh, Bu. Hah? Bablasan. Emang kadang-kadang kita juga malah resep, nah, asik dari tamu. Begitu Pak Guru. Fal khalqu idan yushghilunaka 'anil ibadati. Maka makhluk kalau yang seperti ini dia membuat kamu sibuk dari ibadah. Bal yamna'unaka minha, bahkan mereka seringnya menghalangimu untuk ibadah. Bal yuqi'unaka fi syarri wal halaki, bahkan bisa jadi mereka membuat kamu terjerumus ke dalam keburukan dan hal-hal yang membuat kamu celaka. Alama qala Hatim al-Asam rahmatullahi alaih, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Hatim al-Asam rahmatullahi alaih, talabtu min hadal khalqi khamsata asya'a falam ajidha. Aku minta 5 hal dari masyarakat, tapi tidak aku dapatkan satupun. Boleh, saya juga pengen bergaul, cuma saya minta 5 hal. Bisa enggak? Tapi pada kenyataannya tidak ada satupun yang saya dapatkan, kata Imam Hatim al-Asam. Yang pertama, talabtu minhum at-ta'ata waz-zuhadata falam yaf'alu. Saya minta mereka untuk berbuat taat dan zuhud, tapi mereka tidak mau mengerjakannya. Boleh dah berteman sama saya, tapi kita taat ya, kita ibadah, kita zuhud, tapi nggak ada yang mau diajak begitu. Mantap.
Ayo ngikut ngaji sama saya, kagak mau diajak. Fakultu, yang kedua aku minta lagi, a'inuni alaihima in lam taf'alu falam yaf'alu. Kalau gitu, kalau emang kalian enggak mau ngerjain taat, enggak mau ibadah, enggak mau zuhud, ya minimal bantuin saya dah, tolongin saya. Kalau saya mau ibadah, bantuin saya. Falam yaf'alu, mereka enggak ngerjain lagi. Saya ajak ngaji, kagak mau. Bantuin saya ngaji, kagak mau juga. Abang mah gimana Ustaz? Fakultu urdu anni in fa'altu falam yaf'alu. Aku minta lagi yang ketiga, ya kalau gitu biarin dah saya ibadah, jangan digangguin. Falam yaf'alu, mereka nggak mau. Saya ajak ibadah, dia kagak mau. Saya ajak bantuin saya ibadah, dia kagak mau. Ngebiarin saya ibadah, kagak mau juga. Waduh. Hah? Gak tahu. Namanya orang-orang maunya apa ya? Fakultu, aku minta lagi yang keempat, la tamna'uni anhuma idan. Ya kalau gitu jangan gangguin saya dah, jangan halang-halangin saya. Gitu. Famana'uni, tapi ujung-ujungnya dia menghalangi saya ibadah. Gitu. Fakultu la tad'uni ila ma la yurdillahul azima wala tu'aduni alaiha in lam utabikum. Aku minta lagi yang kelima, jangan ngajak saya ngerjain perbuatan yang dilarang Allah. Gitu. Dan kalaupun saya kagak mau ngikut, jangan dimusuhin. La tad'uni ila ma la yurdillahal azima. Jangan kalian mengajakku melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Wala tu'aduni 'alaiha in lam utabikum. Dan kalian jangan memusuhi aku jika aku tidak mau ikut dengan kalian. Itu 5 permintaan Imam Hatim Al-Asham. Yang pertama, saya ajak ibadah, mereka nggak mau. Ya udah dah, kalau emang kagak mau ibadah, bantuin saya dah ibadah, kagak mau juga. Hah? Ya mendukung dah minimal. Yang ketiga, minimal kalau saya lagi ibadah seneng dah ibadah, seneng lihat saya ibadah, kagak juga. Yang ketiga saya minta, ya udah kalau gitu jangan halang-halangin saya ibadah dah, yang dihalangin. Yang kelima saya minta jangan ngajak saya berbuat yang dilarang. Terus kalau saya nggak ngikut jangan marah ini mah. Fataraktuhum washtaghaltu bi khassati nafsi. Ujung-ujungnya aku tinggalkan mereka dan aku sibuk memperbaiki diriku sendiri. Ngapain diajak ibadah kagak mau, yang ada malah kita diajak maksiat mulu sama dia. Udah saya tinggalin. Ibu. Tuh 5 permintaan Imam Hatim Al-Asham kepada masyarakat di sekitarnya. Gimana Ustaz? Kiai namanya Kiai? Ono kali Kiai yang belakang? Enggak. Jadi di belakang sih, untuk kelihatan. Tuma'lam ayyuhal akhu fid din
anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wassafa zamanal uzlati wa bayyana na'tahu wa na'ta ahlihi wa amara fihi bitafarrudi wa kana la muhalata a'lama bil masalihi wa ansaha lana minna li anfusina. Kemudian perlu kita ketahui bersama, wahai saudara-saudaraku dalam agama, saudara seagama, anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassofa zamanal uzlati, sudah menjelaskan tentang zamannya uzlah, wa bayyana na'tahu, dan menjelaskan sifat-sifat zaman itu dan juga menjelaskan sifat-sifat orang yang hidup di zaman seperti itu. Wa amara fihi bitafarrudi, dan memerintahkan kita untuk mengasingkan diri di zaman seperti itu. Wa kana la muhalata a'lama bil masalihi, dan beliau sudah pasti lebih tahu yang terbaik buat kita. Wa ansaha lana minna li anfusina, dan lebih memahami diri kita dibanding kita sendiri dan apa yang kita butuhkan. Fa in wajadta zamanaka alama wassafa wa bayyana famtatil amrohu sallallahu alaihi wasallam waqbal nasihatahu wala tasyukka. Jika kamu mendapati zamanmu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dan diterangkan olehnya, maka kerjakanlah perintahnya sallallahu alaihi wasallam dan terimalah nasihatnya dan jangan ragu sedikit pun. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana a'rafa bima yasluhu laka fi zamanika wala tata'allal bil ilalil kadhibati wala tukhadi' nafsaka wa illa fa anta halikun wala udhra laka. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana a'rafa bima yasluhu laka fi zamanika, beliau sangat mengetahui apa yang terbaik untukmu di zaman di mana kamu hidup, di zamanmu. Wala tata'allal bil ilalil kadhibati, dan jangan kalian membuat alasan-alasan yang bohong, alasan-alasan palsu. Bis bagaimana kita kalau nggak ngumpul sama orang, gimana ya? Bikin alasan-alasan palsu. Gimana mantap? Wala tukhadi nafsaka, jangan kamu tipu dirimu. Karena kita juga sendiri pasti tahu, minimal hati kita ngerasain itu. Wa illa, kalau tidak kamu lakukan perintah Rasul ini, fa anta halikun, maka kamu akan terjerumus ke dalam kesengsaraan, wala udhrolaka, dan tidak ada maaf untukmu. Betul. Yai, nambahin Yai. Nggak, jangan dibaca lah. Pak Yusuf. Apa? Pak Guru Besar kali. Sama orang jarang ngumpul, cuma sama HP, ayo aja gitu, yang WhatsApp, yang Facebook, yang Twitter begitu.
Instagram. Iya, sama orang sih kagak. Ngobrolnya lewat HP. Ya sama aja Pak Guru. Sama aja. Iya. Ya makanya kita bijak-bijak aja lah. Kita bijak dalam menggunakan media sosial gitu aja. Karena teknologinya cakep, tinggal orangnya. Wal wasful ladzi dzakarna huwa fil khabaril masyhuri an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu qala, dan sifat yang kami jelaskan di sini yang terdapat di dalam khobar yang masyhur dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia berkata, bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id dzakarul fitnata faqala idza ra'aitumun nasa marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi qultu ma asna'u inda dzalika ja'alani Allahu fida'aka qala ilzam baitaka wa amlil alaika lisanaka wa amlik alaika lisanaka wa khudh ma ta'rifu wa da' ma tunkiru wa alaika bi amril khassati wa da' anka amrul ammati. Bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id dzakarul fitnata, pada saat itu Rasulullah menyebutkan tentang fitnah. Fitnah itu apa sih? Faqala, maka beliau bersabda, idza ra'aitumun nasa marajat uhuduhum, apabila kalian sudah melihat banyak orang yang melanggar janji-janji mereka, gimana Waru? Apabila kalian sudah menemukan banyak orang yang melanggar janji mereka, wa khaffat amanatuhum, dan mereka menganggap remeh amanah yang dititipkan kepada mereka, wa kanu hakadha, dan mereka sudah seperti ini, wa syabbaka baina asabihi, Rasulullah menyulam jari-jarinya begini, sudah seperti ini, mana yang kanan sama yang kiri nggak ketahuan. Yang kanan udah nyampur sama yang kiri, yang baik sama yang buruk susah bedainnya. Apa kok? Itu wasyabbaka baina asabihi, menyulam jari-jarinya. Qultu, aku bertanya, ma asna'u inda dzalika ja'alani Allahu fida'aka, ya Rasul, apa yang harus aku lakukan ketika menemukan zaman seperti itu? Semoga Allah menjadikanmu sebagai tebusan untukku. Atau dibalik ya, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusan untukmu. Qala, Rasulullah menjawab, ilzam baitaka, sering-sering di rumah. Kalau zaman sudah seperti itu, jangan suka ayab-ayaban, banyak-banyakin di rumah. Tapi bukan megang HP juga Pak Yusuf, di rumah aja tapi megang HP aja, sama aja itu. Ya kalaupun mau keluar, sekedar keperluan aja itu keluarnya.
Kalau nggak ada keperluan ya nggak usah. Wa amlik alaika lisanaka, dan jaga lidahmu. Kalau zaman sudah seperti itu, jaga lidahmu. Jangan gampang berkomentar, jangan gampang ngomong, jaga lidah. Ini zaman kita beda di karang, Ustaz. Apalagi sekarang. Orang udah makin nggak ketahan, udah ngomong udah semau dia aja udah. Wa khudh ma ta'rifu, ambil apa yang baik untukmu, wada' ma tunkiru, dan tinggalkan apa yang buruk untukmu. Wa alaika bi amril khassati, sibukkan dirimu untuk memperbaiki dirimu secara khusus. Wada' anka amrul ammati, dan jangan suka ngurusin urusan orang lain. Itu perintah Rasul kalau kita sudah masuk ke zaman yang penuh dengan fitnah. Jangan sibuk ngurusin orang lain, sibuk aja memperbaiki dirimu sendiri. Wa alaika bi amril khassati wa da'anka amrul ammati. Ambil yang baik, buang yang jelek. Apa itu? Jaga lidah dan jangan sering-sering keluar dari rumah. Itu. Kalaupun keluar ya sekedar kalau ada keperluan aja. Mas Ani mau nambahin? Cukup. Ya sekarang begitu dah. Kondisinya udah begitu dah. Banyak orang yang melanggar janjinya, menganggap remeh amanahnya. Kebaikan dan keburukan udah samar, mana yang benar mana yang salah udah samar. Ya sekarang udah. Jaga lidah kita, jangan gampang berkomentar. Itu terutama di media sosial dah. Emang sekarang mah di situ sumbernya. Sumber kerusakan yang paling besar tuh sekarang ya di situ. Apa Hasan? Wa dzakara fi khabarin akhara annahu alaihi salatu wassalamu qala, dan sahabat Abdullah bin Amr bin As juga menyebutkan di dalam khabar yang lain bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Dzaka ayyamal harji." Qila wa ma ayyamul harji, qala hina la ya'manur rajulu jalisahu. Zaman itu disebut ayyamal harji. Qila, ada sahabat yang bertanya, apa itu ya Rasul ayyamul harji? Rasulullah menjawab, zaman di mana teman satu majlis pada berantem. Apa Bang Arif? Hina la ya'manur rajulu jalisahu, zaman di mana seseorang tidak bisa merasa aman dari teman majlisnya sendiri. Iya, lagi di majlis mah kelihatan akur. Ntar pada pulang masing-masing yang atuh ngomongin si A, ntar yang atuh ngomongin yang lain, begitu aja. Itu namanya ayyamul haraj, dimana teman semajlis pada berantem, pada kagak akur. Begitu Bang Heri. Kali kalau lain majlis mah kagak akur, ya masih bisa dimaklum dah. Ini mah satu majlis, ngaji bareng, ngerokok bareng, ngopi bareng, masih kagak akur juga, kan aneh.
Apaan Bang Budi? Gimana Ustaz? Itu. Hina la ya'manur rajulu jalisahu. Itu. Ya harusnya kan kalau emang satu majlis mah ikatannya kuat. Saling menutupi aib masing-masing. Ini begitu nemuin hal yang kagak disenengin di majlis, habis diomong-omongin. Itulah zaman sekarang, ayyamul haraj. Udah tuh. Ya udah kejadian dah. Makanya banyak ujung-ujungnya banyak majlis pada pecah begitu. Karena sesama majlis udah nggak bisa aman kita. Ntar nggak seneng dia bikin lagi majlis baru pecah. Ntar nggak seneng lagi bikin lagi majlis baru. Persis kayak grup WhatsApp begitu. Asal nggak seneng dia bikin lagi grup baru. Kagak seneng bikin lagi grup baru, kagak ada habisnya udah. Di zaman sekarang, hina la ya'manur rajulu jalisahu. Wa dzakara Ibnu Mas'udin fi khabarin akhara lil Harits bin Amirah annahu qala in yudfa an umrika fasayati alaika zamanun katirun khutba'uhu qalilun ulama'uhu katirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al hawa fihi qaidul ilmi. Dan sahabat Ibnu Mas'ud juga menyebutkan di dalam khobar yang lain untuk sahabat Harits bin Amirah bahwasanya dia berkata, Rasulullah bersabda, in yudfa an umrika, jika kamu diberikan umur panjang oleh Allah, itu in yudfa an umrika artinya dikasih umur panjang Ustaz. Jika umurmu kagak buru-buru dicabut begitu. Fasayati alaika zamanun katirun khutba'uhu. Nanti kalian akan menemukan satu zaman banyak tukang ceramahnya. Qalilun ulama'uhu, tapi sedikit ulamanya. Banyak tukang ceramah, tukang. Habis pakai ngiklan sih. Banyak tukang ngomongnya, tukang ceramahnya, sedikit ulamanya. Katirun su'aluhu qalilun mutuhu. Banyak tukang minta-mintanya, sedikit yang mau bagi. Apa nih? Banyak tukang minta-mintanya, sedikit yang mau bagi. Aduh. Al-hawa fihi qaidul ilmi. Pada zaman itu hawa yang menuntun ilmu. Ilmu dipaksa ngikutin keinginan. Ulama yang punya ilmu dipaksa ngikutin keinginan masyarakat. Gitu. Ilmu dipaksa ngikutin keinginan. Udah kagak lain tuh zaman kita pisan udah. Hah? Artinya zaman kitab ini dikarang hal seperti ini sudah terjadi Pak Yusuf. Qala wa mata dzalika, sahabat bertanya, kapan yang seperti itu terjadi ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, idza umitatis sholatu, apabila sudah banyak orang meninggalkan sholat.
Kalaupun ngerjain jauh dari kata sempurna. Sholat tapi hitungannya kayak kagak sholat gitu. Apabila sudah banyak sholat yang ditinggalkan gitu. Coba dah kita periksa atu-atu di kampung kita, mana yang sholatnya masih sesuai tuntunan gitu. Kalau nggak ada berarti emang udah zamannya sekarang gitu. Wa qubilatir risha, dan suap sudah diterima, dianggap lumrah. Wa qubilatir risha, suap sudah dianggap hal yang wajar. Sogok menyogok itu dianggap hal yang wajar. Wa yuba'ud dinu bi'aradin yasirin minad dunya, dan agama ditukar dengan amplop yang isinya cuma 100.000. Agama ditukar dengan harta yang sedikit. Ya, satiri kena dah. Fan naja'u waihaka tumman naja. Kalau kamu menemukan zaman seperti ini, carilah keselamatan. Carilah keselamatan. Udah zaman kita pisan udah. Ciri-cirinya udah itu pisan udah, dia pisan. Qultu wa jami'u ma dzukira fi hadhil akhbari tarahu bi ainika fi zamanika wa ahlihi fanzur li nafsika. Semua yang telah disebutkan di khobar-khobar ini sudah kalian saksikan semua dengan mata kepala kalian sendiri. Di zaman yang di zaman kalian, begitupun kalian sudah melihat orang-orangnya. Semua udah kita temukan. Di zaman kita pendidikan, Ustaz. Apalagi sekarang mah. Fanzur linapsika, maka perhatikanlah dirimu. Jangan pakai ngurusin orang lain udah. Di zaman seperti ini kita fokus aja memperbaiki diri kita sendiri. Siap. Ya, saya kan yang namanya di masyarakat suka dikasih sama yang punya rumah. Dikasih apa Kiai? Iya udah, saya paham. Iya. Ini gimana? Ya kalau dikasih mah terima Kiai. Tapi kan kita nggak ngarepin. Ya dikasih mah terima. Orang hadiah, mau kasih hadiah buat Kiai ngarepin barokah, ya terima. Ya makanya kan lagi-lagi kita ingat pesan Buya dah. Bahkan buat kiai, buat ustadz pun ya kudu punya usaha. Jangan sampai kita menukar agama kita dengan harta yang sedikit itu. Kita kudu punya usaha. Jadi betul-betul ketika datang ke undangan ya murni nggak ngarepin itu, nggak ngarepin. Pokoknya ya dikasih ya terima Kiai. Orang mau ngarepin barokah dari Kiai itu terima udah. Hah? Ya tagih. Aduh. Apa? Aduh. Udah. Begitu Kiai. Ya kalau dikasih ya terima aja udah. Yang penting kita nggak ngarepin.
Tsumma inna salafas sholiha radhiyallahu anhum ajma'u ala tahdhiri min zamanihim wa ahlihi wa atarul uzlata wa amaru bidzalika wa tawasaw bihi wala syakka annahum kanu absara wa ansaha wa anna zamana lam yasir ba'dahum khairam mimma kana bal asyarru wa amarru. Sesungguhnya para ulama salafus soleh radhiyallahu anhum mereka sepakat untuk waspada terhadap kondisi zaman mereka yang mereka alami, wa ahlihi, dan orang-orang yang hidup di zaman itu, wa atarul uzlata, dan mereka lebih memilih untuk uzlah, wa amaru bidzalika, dan mereka memerintahkan masyarakat untuk melakukannya, wa tawasaw bihi, dan saling berwasiat untuk uzlah. Wala syakka annahum kanu absara wa ansoha. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa mereka memiliki basiroh yang lebih tajam dibanding kita dan lebih mampu memberikan nasihat. Wa anna zamana lam yasir ba'dahum khairam mimma kana. Dan sudah pasti zaman yang sesudahnya tidak akan lebih baik dari zaman sebelumnya. Wa anna zamana lam yasir ba'dahum khairam mimma kana. Zaman sesudahnya lebih baik daripada zaman sebelumnya. Zaman orang tua kita dulu pasti lebih baik dari zaman kita. Zaman engkong-engkong kita dulu lebih baik dari zaman orang tua kita. Selalu seperti itu. Nggak ada zaman berikutnya, zaman selanjutnya lebih baik dari zaman sebelumnya, nggak ada. Kalau dari teknologi bisa jadi lebih maju gitu. Tapi kalau dari sisi keimanan dan kebaikan yang terdapat di dalamnya, keberkahan yang ada, pasti lebih baik zaman sebelumnya dibanding zaman sekarang gitu. Bal asyarru wa amaru, bahkan bisa jadi lebih buruk dan lebih pahit dibanding sebelumnya. Apa yang itu? Ya kita sendiri merasakan zaman Buya lebih enak dibanding sekarang kan gitu. Lebih semangat. Saya juga ngerasain zaman Buya lebih enak dibanding zaman sekarang. Baru nikah masih keset-kesetnya gitu. Apaan Bang Andi? Karena mau udah ngeluarin pala 2. Wa huwa ma dzukira an Yusuf bin Asbat rahimahullahu annahu qala sami'tu Tauri yaqulu wallahi alladzi la ilaha illa huwa laqad halatil uzlata fi hadzal zamani. Dan itu semua seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf bin Asbat rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau berkata, aku pernah mendengar Imam Sufyan At-Tauri berkata, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, mulai saat ini di zaman sekarang ini sudah halal melakukan uzlah, sudah boleh melakukan uzlah di zaman Imam Sufyan At-Tauri. Qultu ana wala in halat fi zamanihi fa fi zamanina hadza wajabat wafturidat.
Aku bilang lagi, aku berkata, lah kalau zaman Imam Sufyan Al-Tsauri udah boleh, lah di zaman kita sekarang wajib dan fardu. Apalagi zaman kita yang sekarang. Udah bukan wajib lagi, bukan fardu lagi. Sangat fardu gitu. Gimana? Gimana nih? Iya, Ge. Caranya ulah ya supaya Ya tadi tuh keluar dari rumah kalau ada perlunya, kalau ada kepentingan. Kalau nggak ada ya udah di rumah aja. Gitu. Kayak buat sholat jamaah, tuh kayak buat ngajar, itu ada keperluan namanya. Tuh. Usaha kerja itu ada keperluan namanya. Kalau nggak ada ya udah mendingan di rumah aja. Hah? Ya ada undangan. Apa aja? Ngabuburit. Ya buat mengaji mah sah aja. Yang mana itu tadi? Wa an Sufyan aidan annahu kataba ila Abbad al-Khawas rahimahumallahu amma ba'du fa innaka fi zamanin kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum yata'awaduna billahi min an yudrikuhu fima balagona walahum minal ilmi ma laysa lana fa kaifa bina hina adraknahu ala qillati ilmin wa qillati sabrin wa qillati a'wanin ala khairin wa qadarin minad dunya wa fasadin minan nasi. Dan dari Imam Sufyan At-Tsauri juga bahwasanya beliau pernah menulis surat kepada Abbad Al-Khawas, Imam Abbad Al-Khawas rahimahumallah. Amma ba'du, to the point. Awe po. Ya kita kan dulu kalau nulis surat begitu, atasnya to the point. Fa innaka fi zamanin, kamu itu sekarang tinggal di sebuah zaman kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum yata'awaduna billahi min an yudrikuhu. Kamu hidup di sebuah zaman yang dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum memohon perlindungan kepada Allah agar jangan sampai mereka merasakan zaman itu. Apa yang minta perlindungan, ya Allah jangan sampai saya ngalamin zaman kayak begono. Para sahabat fima balagona, sesuai hadis yang sampai kepada kita. Walahum minal ilmi ma laysa lana, padahal ilmu mereka jauh di atas kita. Walahum minal ilmi ma laysa lana, ilmu mereka jauh di atas kita. Fa kaifa bina hina adraknahu, terus bagaimana untuk kita sekarang yang mendapatkan zaman seperti itu? Ala qillati ilmin, padahal sedikit ilmu yang kita miliki. Wa qillati sabrin, dan sedikit kesabaran yang kita punya. Wa qillati a'wanin ala khairin, sedikit orang yang mau menolong untuk kebaikan. Wa qadarin minad dunya, dan sudah sangat kotornya dunia.
wa fasadin minan nasi, dan sudah banyak manusia yang melakukan kerusakan. Sekarang kita gimana? Ilmu kita dikit, sabarnya kurang, yang mau nolongin kebaikan sedikit. Gimana? Fa inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala fil uzlati rohatun min khulatha'is su'i. Maka sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, di dalam uzlah itu terdapat kenyamanan, min khulatha'is su'i, dari kawan-kawan yang buruk. Apa? Gimana Ustaz Satiri? Paham itu? Ya kalau sering ketemu sama teman-teman yang kurang baik, kan hati kita jadi kotor. Gitu. Dalam uzlah kita menemukan kenyamanan sehingga kita terhindar dari bertemu dengan kawan-kawan yang buruk. Gitu. Begitu maksudnya. Wa fi mithli hadza qila, dan seperti dan senada dengan penjelasan ini ada ulama yang berkata, hadza zamanul ladzi kunna nuhadiruhu fi qauli Ka'bin wa fi qauli Ibnu Mas'udin. Zaman ini merupakan zaman yang dulu berusaha kita hindari berdasarkan apa yang diucapkan oleh sahabat Ka'ab dan apa yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Dahrun bihil haqqu mardudun bi ajma'ihi, masa di mana perbuatan hak, perbuatan yang benar itu ditolak oleh hampir semua orang. Wa zulmu wal baghyu fihi ghairu mardudin, sedangkan kezoliman di dalamnya, di dalam masa itu, pada masa itu ghairu mardudin, tidak ditolak sedikit pun. Wa zulmu wal baghyu sama ya artinya, zulmu zolim, baghyu perbuatan yang kelewat batas, yang melampaui batas. A'ma asammu minal azmani, mereka buta, tuli, minal azmani, kita balik ya artinya ya, biar paham. A'ma asammu minal azmani, orang yang tinggal di zaman ini banyak yang buta dan tuli. Multabisun fihi li iblisa taswibun wa tas'ibun,
Apa ngoro? Perbuatan mereka sama dengan perbuatan iblis, naiknya dan turunnya. Taswib turun, tas'id naik. Terhadap Allah sifatnya sama kayak iblis, sama masyarakat sifatnya sama kayak iblis. Taswibun wa tas'idun. Indama hadza walam yahdut lahu hadatun lam yubka maitun walam yufrah bimauludin. Jika zaman seperti ini terus berlangsung, walam yahdut lahu hadatun, dan tidak ada perubahan yang terjadi, tidak ada orang yang mau merubah zaman yang sudah terjadi ini. Lam yubka maitun walam yufrah bimauludin. Pada akhirnya orang yang meninggal tidak akan ada yang menangisi, dan orang yang lahir tidak akan ada yang bergembira. Tidak ada yang menangis karena kematian seseorang, dan tidak ada yang bergembira karena kelahiran seseorang. Kalau zaman ini terus dibiarkan dan tidak ada yang mau merubahnya, maka nanti ujung-ujungnya seperti itu. Orang meninggal nggak ada yang nangisin, tuh bayi lahir nggak ada yang seneng. Bahkan yang ada orang meninggal pada seneng. Apa maksud? Lah iya, karena udah banyak pertengkaran, kebencian udah di mana-mana, orang dengki banyak. Begitu ada orang yang meninggal, malah seneng. Musuhnya meninggal, terus ini nih, Pak Yusuf, namain Pak Yusuf. Ya kalau bahasa kitanya mah nggak kesian ngeliat orang susah, atau sebaliknya seneng ngeliat orang susah, kagak bahagia ngeliat orang seneng. Itu lam yubka maitun walam yufrah bimauludin. Kalau zaman seperti ini terus terjadi, nggak ada yang mau merubahnya, ujung-ujungnya guono. Dek, lihat Dek, nasi udah siap belum Dek? Hah? Ya udah, 1:30. Walaqad wajadtu, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.